Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Alfa Tauhid, di mana banjir bandang menerjang kawasan Puncak Bogor. Sejumlah material kayu dan lumpur ikut terbawa arus banjir bandang ini. Eta motor saha? Eta paling kena. Eta motor. Pemirsa, ini terjadi pada Selasa pagi tadi, di mana banjir bandang menerjang sejumlah kawasan, diantaranya di Komplek Gunung Mas Blok C di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tampak terlihat ratusan warga sebelumnya berhamburan untuk menyelamatkan diri karena terjadi banjir bandang. Sejumlah material kayu dan lumpur juga ikut terbawa dari arus banjir bandang ini, pemirsa. Banjir diduga disebabkan tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat sejak semalam hingga pagi tadi. Banjir. Sementara itu pihak BPBD Kabupaten Bogor hingga kini masih mengevakuasi warga yang berada di sekitaran aliran sungai. Banjir, pergi. Rekan kami Ustaz Sarifudin juga tadi sempat menginformasikan kondisi ini di kabar siang sebelumnya, pemirsa. Ada ratusan rumah warga yang juga ikut terbawa arus banjir bandang berdasarkan laporannya. Hingga saat ini juga belum diketahui belum diterima juga adanya laporan korban jiwa dari adanya banjir bandang ini, dan tim kami juga masih terus mencari tahu berdasarkan informasi terbaru yang terjadi di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Diinformasikan juga sejumlah anggota atau petugas dari BPBD dan juga Basarnas sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi. Kondisi terjadi pada sekitar pukul 9.30 pagi tadi, pemirsa. Banjir. Dan berdampak pada permukiman warga yang berada di sekitaran aliran sungai. Derasnya debit air membuat sejumlah rumah dan juga bangunan yang berdiri di sekitaran aliran sungai terbawa arus banjir bandang yang terjadi pada pagi hari tadi. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG. Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, mungkin Ibu sudah memiliki catatan mengenai kejadian yang terjadi di Cisarua Bogor pada pagi hari tadi, Bu, mengenai banjir bandang. Apa kemudian yang bisa ada BMKG catat dari hal ini, Bu Dwi? Baik, jadi fenomena banjir bandang ataupun banjir dan longsor, seperti yang selalu kami sampaikan, di musim hujan, puncaknya adalah Januari ini sampai Februari. Ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, cuaca ekstrim itu terjadi. Contohnya yang di Bogor ini, catatan kami curah hujan mencapai lebat, yaitu sampai 100 mm per hari. Dan yang perlu kami sampaikan, mohon diwaspadai, tidak hanya di Bogor atau di Sumedang, ini hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada lereng-lereng gunung atau di bantaran sungai, karena fenomena cuaca ekstrim ini masih berkembang. Antara lain masih kuat fenomena angin monsun, fenomena Madden-Julian Oscillation, dan fenomena lokal di sekitar pegunungan di Cisarua, terjadi belokan-belokan angin, akumulasi uap air, pembentukan awan-awan hujan yang intensif masih terus terjadi. Jadi penyebab dari segi cuaca adalah hujan yang lebat, namun kombinasi dengan tentunya kondisi topografi dan lahan. Demikian. Bu Dwi, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa curah hujan di sana mencapai 100 mm
per hari. Per Dalam hari. satu Kalau hari. kalau Iya. normalnya itu seperti apa sebagai perbandingan, Bu? Nah, kalau sebetulnya kalau normal itu di bawah 50 mili. Oke. Di bawah 50 mili itu sudah lebat, sudah 50 sampai 100 mili itu sudah lebat. Normal ya 30 10 mili sampai 20 mili itu ringan ya. Hujan ringan. 20 mili, 30 mili itu masih ringan. Tetapi kalau sudah sampai 50 mili itu mulai dikatakan lebat, yang dikhawatirkan kapasitas daya serap tanah permukaan terhadap hujan yang diguyur lebat itu tidak bisa cepat menyerap, bahkan lebih banyak terlimpas sebagai air permukaan yang mengakibatkan banjir. Namun yang terjadi di Bogor ini khusus ada kombinasi banjir bandang itu kemungkinan ini sedang kami cek, ada juga kombinasi kejadian longsor di hulu. Jadi tidak murni karena hujan. Itu kalau banjir bandang sering terjadi seperti itu. Namun ini karena baru terjadi, kami belum cek sampai ke situ. Tapi poinnya yang paling penting jangan sampai terjadi korban jiwa bila itu terjadi lagi. Jadi kalau ada hujan lebat, kan kami selalu memberi peringatan dini. Itu mohon menjauhi jauh dari sungai, jauh dari lereng, demikian. Artinya sebelum memang kejadian adanya banjir bandang ini, pihak BMKG Pusat sudah menginformasikan ke daerah-daerah, Pak, Bu, untuk... Iya, melalui berbagai cara. Yang formal melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan juga melalui laman BMKG, serta melalui sosial media, melalui aplikasi mobile phone, isinya berupa peringatan dini cuaca ekstrim. Itu ada. Mulai 3 hari sebelumnya sampai kurang lebih 3 jam sebelumnya. Itu ada. Dan ini saya juga melihat di sini, sejak kemarin tanggal 18, ini sudah ada peringatan dini bahwa Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta itu levelnya waspada. Artinya ada kemungkinan untuk terjadi bencana hidrometeorologi. Begitu. Itu sudah keluar peringatan dini ini pada tanggal 18 Januari, berlaku mulai 19 Januari, mulai pukul 7. Mulai pukul 7. Ini kejadiannya pukul 9. Betul. Jadi demikian. Oke, Ibu tadi juga sempat mengatakan bahwa ada kombinasi antara hujan lebat dan juga longsor di bagian hulu. Apakah kemudian bisa terdata juga oleh pihak BMKG untuk kemudian titik-titik yang kemudian rawan longsor ini, Bu? Karena kemungkinan bisa saja terjadi di wilayah-wilayah lain. Jadi kalau kita berbicara banjir bandang, itu dari data-data yang pernah kami kumpulkan, itu memang selain hujan lebat dipicu dengan longsor-longsor yang ada di hulu. Tetapi khusus untuk Bogor ini, kami belum cek sampai di mana itu longsornya. Karena sebetulnya untuk longsor ini teman-teman dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, beliau-beliau yang mempunyai wewenang untuk menangani mencek tentang longsor, dan beliau-beliau biasanya sudah memberikan semacam prediksi yang melalui laman PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, ada laman khusus yang memberikan informasi zona-zona mana yang rawan longsor dan rawan banjir bandang. Itu ada di sana. Demikian. Oke, Ibu, tadi Ibu juga menyebutkan ada perpaduan sejumlah fenomena dalam hal yang terjadi di Bogor ini. Ada angin monsun timun ke salah tadi ya, dan juga beberapa fenomena lainnya. Betul. Apakah kemudian ini bisa terpantau sampai kapan kondisi fenomena ini bisa terjadi, Bu? Untuk fenomena angin monsun kami memprediksi berakhir akhir April. Jadi Mei ini sudah mulai masuk musim kemarau. Itu prediksi kami untuk angin monsun yang dari Asia. Kemudian fenomena MJO, Madden Julian Oscillation, yaitu fenomena meningkatnya awan-awan hujan akibat penambahan pasokan akumulasi awan-awan yang bergerak
dari arah sebelah barat sebelah barat Kepulauan Indonesia dari Samudra Hindia ini berlangsung sampai seminggu hingga 10 hari ke depan. Oke. Nah, juga fenomena lokal. Lokal ini terjadi bisa sewaktu-waktu sampai April. Tapi puncaknya di Februari. Sehingga kewaspadaan itu masih terus ditingkatkan, perlu ditingkatkan paling tidak sampai Februari. Kejadian semacam ini potensi terulang kembali tidak hanya di Jawa Barat. Mohon maaf, hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di lereng-lereng gunung. Hal ini kami sampaikan sejak bulan Oktober untuk semuanya diwaspadai dan disiapkan. Demikian. Mungkin Ibu ada koordinasi lebih lanjut begitu dengan pihak PVMBG. Mungkin tadi Ibu sempat katakan sudah menampilkan wilayah-wilayah rawan tersebut di laman-laman mereka. Tapi kan informasi ini tidak keluar sampai ke publik sehingga belum tersampaikan secara jelas kepada publik begitu, Bu. Apakah kemudian ada langkah lanjut dari tindak lanjut dari BMKG dan PVMBG untuk menindaklanjuti hal ini? Jadi sejak Oktober kami sudah duduk bersama sharing data. Jadi untuk menangani banjir bandang itu perlu data sharing dari BMKG, dari PVMBG, dan dari PUPR. Itu dijalankan sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi mulai diintensifkan lagi karena ada peringatan dini La Nina itu Oktober yang lalu. Jadi agar PVMBG ini mampu untuk memberikan semacam warning peringatan dini itu butuh data hujan. Sehingga data hujan ini sejak Oktober kami sampaikan untuk dianalisis lanjut menjadi diolah sebagai data untuk prediksi longsor. Jadi secara koordinatif sudah dijalankan, tetapi barangkali tantangannya bagaimana informasi ini bisa tersebar luas. Namun dari sisi hujan kami selalu menggencarkan melalui WA group, melalui sosial media, melalui langsung ke lapangan juga kami lakukan. Demikian. Mengenai data hujan ini, Bu, untuk kondisi saat ini hingga besok lah setidaknya untuk di wilayah Cisarua ini seperti apa, Bu? Ya, kami memprediksi kemungkinan hujan lebat itu masih akan berlangsung. Tadi sudah dikatakan ini kan ada pengaruh Madden-Julian Oscillation dan pengaruh kondisi lokal. Nah, Madden-Julian Oscillation itu berlangsung diperkirakan masih 1 minggu lagi. Jadi selama 1 minggu ke depan ini perlu ditingkatkan. Dan di sini kami cek data terakhir per hari ini sampai besok itu masih ada peringatan dini waspada hujan lebat. Itu masih terjadi di wilayah Jawa Barat. Jadi tidak hanya Bogor saja, tidak hanya Bogor, tetapi juga sekitarnya, hampir di seluruh wilayah Jawa Barat. Demikian, Bapak. Baik. Terima kasih Bu Dwi Korita selaku Kepala BMKG sudah menginformasikan kepada kami dalam Breaking News TV One pada hari ini. Selamat siang.